cucur tentunya tidak asing bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Kue bulat berwarna kecoklatan dengan cita rasa yang manis ini banyak dijual oleh pedagang kaki lima. Salah satunya banyak ditemui di Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur. Mereka sudah mulai menggelar lapaknya sekitar pukul 5 sore dan buka hingga tengah malam. Salah satunya adalah Fatimah. Perempuan asal Bangkalan Madura ini sudah berjualan kue cucur selama lebih dari 11 tahun. Cari usaha itu deh, cari apa buat makan, buat semuanya lah. Kalau di kampung kan nggak ada itu, kerjaan cuma tani doang. Kerjanya itu apa kebun. Nggak bisa nyimpen duit, kalau di sini kan bisa nyimpen duit. Resep kue cucur pada umumnya terdiri dari campuran tepung beras, tepung terigu, gula merah, dan gula pasir. Namun untuk takaran ukurannya, tiap penjual punya ciri khas masing-masing. Fatimah misalnya menggunakan tutup botol sirup sebagai takaran sajian kue cucur. Ia juga mencampur gula pasir di bagian akhir agar gorengan kue cucur menjadi kering. Pergi ke warnet sama si Wati. Enaknya makan kue cucur anget-anget di Kramat Jati. Nah ini saya lagi nyobain untuk goreng langsung sama penjualnya Bu Fatimah. Ini kalau dalam satu hari biasanya bawa berapa banyak Bu adonannya Bu? Biasanya 6 kilo. Tadi bikinnya langsung di sini ya Bu? Langsung digoreng. Nah itu dia kekasan dari kue cucur memang paling enak dimakannya waktu hangat-hangat ya Bu? Rame-ramenya biasanya jam berapa Bu? Angkat, oke. Angkatnya langsung seperti ini. Jadi cukup cepat ya Bu? Jadi cuman goreng, masukin aja. Langsung nggak nyampe 1 menit, paling setengah menit. Langsung sudah matang bisa diangkat. Dan adonan kue cucur yang bagus itu yang bentuknya ada mangkoknya. Nah itu artinya pinggirnya kering. Itu yang paling disuka sama pelanggan ya Bu? Yang pinggirnya kering. Pelanggan kue cucur berasal dari beragam kalangan. Karena waktu dan lokasi yang strategis, pembeli banyak datang dari pekerja yang lewat. Dari sekian banyak yang enak di sini sih, cocok. Namun, perjalanan Fatimah dalam berjualan tidak selalu mulus. Ia mengaku pendapatannya terus menurun pasca pandemi Covid. Sebelum pandemi, Fatimah membawa 8 kg adonan kue. Namun kini, ia hanya mampu menjual 6 kg. Iya, orang pulang kerja. Kalau sekarang kan orang nggak ada orang jarang. Kalau dulu kan banyak orang pergi rumah sakit kan. Jadi banyak orang itu beli mampir, cucur apa semua. Sekarang udah nggak ada sejak corona. Pada nurunin semua. Sayur-sayur pun sama. Kadang-kadang orang jalan-jalan di luar kan belanja. Lewat pulang kerja belanja, sekarang udah nggak kayak dulu. Selain itu, ketika hujan tiba seperti hari-hari ini, Fatimah juga harus kesusahan bertahan dengan terpal seadanya. Namun, Fatimah tetap bersyukur dari pekerjaannya ini ia bisa membawa pulang 300 sampai 400 ribu rupiah jika kuenya laku banyak. Dari pendapatan itulah setengahnya ia gunakan untuk modal dan setengahnya lagi untuk menafkahi keluarga. Jika jualannya tak habis, Fatimah menjualnya ke tukang sayur atau dijual esok pagi di pasar. Selain Fatimah, ada juga belasan pedagang kue cucur yang berjajar di sepanjang Jalan Raya Bogor. Mereka rata-rata berjualan mulai dari pukul 5 sore sampai 11 malam. Mereka semua berjualan dengan harga yang sama, yakni Rp5.000 untuk 4 buah kue cucur. Harga yang murah juga menjadi daya tarik bagi pembeli kue cucur. Alhamdulillah setiap pengajian malam Senin, malam Jumat, dan malam Sabtu. Kenapa Pak belinya di sini Pak? Ya satu harganya murah dan juga enak. Uniknya, semua pedagang kue cucur di sepanjang jalan ini berasal dari Madura. Mereka sudah berjualan selama belasan tahun dengan resep turun-temurun. Bahkan ada yang sudah berjualan selama 2 generasi. Pengamat kuliner menyebut kue cucur yang dikenal sebagai budaya Betawi dibawa oleh para perantau sejak zaman Belanda pada abad ke-18 di Batavia. Jadi kalau kita ngomongin dari segi bahan bakunya yang terutama terbuat dari tepung beras, itu otomatis budaya-budaya petani atau dalam bahasa Jawa kuno atau bahasa antropolog sering disebut budaya arkais atau segala jenis kuliner yang berasal dari tepung beras atau beras ketan. Nah,
Orang Madura ini zaman dahulu punya budaya merantau. Nah, orang-orang Madura pada saat itu menepati daerah yang kita sebut dengan Keramat Jati. Sehingga banyak budaya-budaya petani, budaya-budaya arkais ini menyebar sampai ke Batavia. Dari manapun asalnya, kue cucur sebenarnya juga punya makna mendalam. Bentuknya yang bulat menyimbolkan keagraban budaya masyarakat agraris Indonesia. Hingga kini, sebagai jajanan tradisional, kue cucur tetap bisa bertahan justru karena keautentikannya. Putri Demes, Fordanto Bimantoro, Jakarta.